Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai vertebrata. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfia Sri Murni Wulandari, NIM 259, dan rekan-rekan saya diantaranya yaitu Rofi Anwar Syaputra, NIM 261, Syafira Salsabila Rahmawati, NIM 270, dan Asyifa Nurtifari, NIM 285. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih vertebrata itu, marilah kita simak video berikut ini. Pengertian vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang yang berasal dari perkembangan sumbu penyongkong tubuh primer atau notochorda. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa, akan mengalami penulangan menjadi sistem penyongkong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Ciri-ciri vertebrata. Yang pertama, memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, bernafas dengan paru-paru, kulit, dan insang, memiliki kelenjar bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap atau homoeternal, atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan atau poikiloternal. Alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus, yang letaknya di sebelah veteran dan di belakang, berkulit epidermis atau bagian luar, dan kulit endodermis atau bagian dalam. Alat reproduksi berpasangan, kecuali pada burung. Vertebrata terbagi menjadi 5, yang pertama Pisces, yang kedua Amphibia, yang ketiga Reptilia, yang keempat Aves, dan yang kelima Mamalia. Klasifikasi Pisces atau ikan. Pisces atau ikan merupakan kelompok vertebrata yang memiliki puluhan ribu spesies, sehingga dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Pisces hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya memiliki tubuh yang bersisik, dan memiliki sirip untuk menjaga keseimbangan gerak. Superkelas Pisces diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Agnatha atau ikan tak berahang, yang memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk silindris memanjang dengan mulut pengisap bundar, tanpa sisik, tidak memiliki sirip berpasangan, serta tubuh lunak dan berlendir. Sebagian besar ditemukan di dasar perairan laut, atau di mana mereka merupakan pemakan bangkai dan termasuk parasit. Contohnya yaitu ada lamprey sungai dan hagfish atau ikan hag. Yang kedua yaitu kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai endoskeleton yang relatif lentur dan terbuat dari tulang rawan, memiliki sirip yang berpasangan, juga tubuh yang tertutup sisik-sisik plakoid kasar berisi dentin yang dilapisi dengan email. Contohnya yaitu ikan hiu, ikan cucut, dan juga pari listrik. Yang ketiga yaitu kelas Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Ciri-cirinya ukuran beragam mulai dari 1 cm hingga bermeter-meter panjangnya. Memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik, juga ada sebagian yang tidak bersisik. Contohnya yaitu ikan lele, ikan mas, dan kuda laut. Klasifikasi amfibia. Amfibia adalah hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Amfibia berasal dari bahasa Yunani, yaitu amphi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Pada umumnya, amfibia mempunyai siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua di daratan. Pada fase berudu, amfibi hidup di perairan dan bernafas dengan insang. Pada fase ini, berudu bergerak menggunakan ekor. Pada fase dewasa, hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Pada fase dewasa ini, amfibi bergerak dengan kaki. Pada kelompok ini, tidak terdapat stadium larva di dalam air. Kelas amfibia mencakup 3 ordo utama, yaitu ordo Apoda atau Gymnophiona, contohnya Lactopis glutinosa,
Kemudian ordo Urodela atau Caudata, contohnya Salamander maculosa, dan ordo Anura atau Salintia, contohnya Rana tigrina dan Bufo melanostis. Yang pertama ada ordo Gymnophiona atau Apoda. Ordo Gymnophiona ini kenampakannya seperti ular, hidup di daerah tropis, tubuhnya panjang dan ramping, beberapa memiliki sisi kecil pada kulitnya, rusuknya memanjang, tidak memiliki gelang kaki maupun tangan, ukuran mata kecil, dan mayoritas spesies buta saat dewasa, memiliki tentakel pada hidung atau moncongnya, makanannya berupa cacing dan invertebrata kecil yang ada di bawah permukaan tanah, fertilisasi internal, dan beberapa spesies memiliki larva akuatik. Yang kedua ada ordo Caudata atau Urodela yang memiliki subordo 5. Subordo pertama Cryptobranchoidea, contohnya Cryptobranchus. Subordo kedua Ambistomoidea, contohnya Ambistoma. Subordo yang ketiga Salamandroidea, contohnya Salamander. Yang subordo 4 Proteida, contohnya Proteus. Subordo 5 Mentes, contohnya Siren. Ordo Caudata kenampakannya yaitu memiliki organ ekor yang tampak jelas, tubuhnya terdiri atas kepala, tubuh dan ekor, tidak memiliki sisik, merupakan amfibian berekor, tersebar pada area tropis, tubuh kecil kurang dari 15 cm, namun ada beberapa salamander akuatik yang berukuran besar. Makanannya berupa cacing, arthropoda kecil, dan moluska kecil lainnya. Mayoritas salamander fertilisasinya secara internal. Pada kulitnya terdapat jaring vaskular yang berfungsi di dalam pertukaran oksigen dan karbondioksida. Terdapat fase di dalam hidup salamander dapat memiliki insang atau paru-paru luar. Beberapa keturunan salamander telah berevolusi secara permanen menjadi hewan akuatik yang gagal menyelesaikan metamorfosis dan mempertahankan insang dan sirip sepanjang hidupnya. Yang ketiga ada ordo Anura atau Salienta. Subordonya ada 5. Subordo pertama Ampicola, contohnya Ascapus. Subordo 2 Opisthozoila, contohnya Alitis. Subordo 3 Anomozoila, contohnya Pelobetis. Subordo 4 Prozoela, contohnya Bufo. Subordo 5 Diplesizoela, contohnya Rana. Ordo Anura kenampakannya tidak memiliki ekor di dalam tubuhnya. Kepala dan tubuh menyatu, ekor menghilang saat dewasa, hanya genus Ascapus yang memiliki struktur seperti ekor meski sudah dewasa. Kulitnya permeable terhadap air sehingga umumnya hidup tidak dapat jauh dari sumber air. Hidupnya di daerah tropis. Klasifikasi reptilia. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik. Reptil adalah hewan vertebrata berdarah dingin yang bernafas dengan paru-paru. Reptil dapat ditemukan di air dan di darat. Habitat reptil antara lain sungai-sungai besar maupun kecil, kolam-kolam kecil, kubangan hewan, kayu lapuk, dan akar banir yang terakumulasi dengan serasah daun. Terdapat beberapa ordo dan subordo dari kelas reptilia yang tersebar di seluruh dunia, kecuali daerah kutub. Indonesia memiliki 3 dari keempat ordo tersebut, yaitu ordo Testudinata, Crocodilia, dan Squamata. Hampir semua reptilia adalah ovipar atau bertelur, dan sebagiannya lagi adalah ovovivipar. Reptil mempunyai 2 pola aktivitas, yaitu aktif di siang hari dan aktif di malam hari. Reptil mencari mangsa menggunakan lidahnya yang dapat mendeteksi partikel-partikel kimia di udara. Kelas reptilia dibagi menjadi 4 ordo, yaitu Rhizocephalia, contohnya Tuatara, Testudinata atau Selonia, salah satu jenis hewan reptilian yang memiliki cangkang, bentuk tubuh yang pendek dan lebar dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Contohnya penyu, kura-kura, dan bulus. Squamata yaitu salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik.
Contohnya seperti ular, kadal, dan apis baina atau cacing kadal tetapi bukan kadal. Dan yang terakhir adalah krokodilia, yaitu contohnya buaya aligator, senyulang, dan kaiman. Klasifikasi reptilia terdiri dari 4 subkelas yaitu Anapsida, Parasida, dan Diapsida, dan Synapsida. Klasifikasi Aves. Aves adalah kelompok hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Ciri utama dari Aves adalah tubuhnya yang berbulu, memiliki sayap, serta dapat terbang. Aves terdiri dari 2 subkelas, yaitu Archaeornithes atau burung bergerigi yang telah punah, dan Neornithes. Saat ini jumlah ordo pada Aves ada 42 ordo berdasarkan Catalog of Life yang terbaru. Berikut ini saya rangkum 5 dari 42 ordo Aves. Yang pertama ada ordo Apterygiformes, yaitu ordo burung yang tidak bisa terbang, memiliki sayap vestigial, paruh panjang, dan mata kecil yang hidup berdampingan dengan keluarga Apterygidae, yang mencakup burung kiwi dari New Zealand atau Selandia Baru yang terancam punah. Yang kedua ada ordo Caesuariiformes, yaitu ordo burung besar yang tidak bisa terbang yang memiliki 4 anggota yang masih hidup, yaitu 3 spesies Caesuari dan satu-satunya spesies burung emu yang tersisa. Yang ketiga ada ordo Pelicaniformes, yaitu ordo burung renang yang keempat jari kakinya disatukan oleh selaput yang lebar. Ordo ini meliputi pelikan, genet, burung kormoran, burung tropis, burung ular, dan burung fregat. Keempat, ordo Strutoniformes, yaitu ordo burung yang mempunyai sayap tetapi tidak bisa terbang, tidak memiliki lunas pada tulang dada, dan tidak memiliki struktur bulu yang saling bersilangan. Contohnya adalah Strutiocamelus, atau yang biasa kita sebut sebagai burung unta. Kelima, Falconiformes, yaitu ordo burung pemakan daging, terutama yang memiliki paruh pendek dan kokoh dengan 4 jari kaki. Biasanya, yang muda tidak berdaya saat menetas dan hanya makan di sarang. Contoh dari ordo ini adalah burung elang, burung nasar atau burung bangkai, dan sejenisnya. Yang terakhir ada Apodiformes, yaitu ordo burung dengan sayap sempit panjang dan kaki lemah yang terdiri dari burung walet dan burung kolibri. Klasifikasi mamalia. Mamalia adalah kelas hewan menyusui yang terdapat dalam subfilum Vertebrata atau bertulang belakang, karena merupakan hewan yang menyusui, sehingga mereka memiliki kelenjar mamae atau susu sebagai sumber makanan anaknya. Mamalia memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan. Sebagian besar, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anaknya. Namun, ada beberapa mamalia yang tidak melahirkan atau bertelur. Mamalia jenis ini disebut dengan monotremata, memiliki kelenjar susu namun tidak memiliki puting. Maka dari itu, monotremata ini masih digolongkan mamalia. Hewan mamalia dibagi dalam 12 ordo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ordo Marsupialia merupakan hewan mamalia yang betinanya itu memiliki kantung pada bagian perutnya. Kantung tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan anak yang baru lahir ke muka bumi, terutama bayi yang lahir dalam keadaan prematur. Contohnya, kanguru, kuskus, dan koala. Selanjutnya ada ordo Insectivora, merupakan golongan mamalia yang memiliki hewan serangga, ialah sebagai makanan utamanya. Hewan tersebut juga bisa untuk memakan cacing maupun biji-bijian. Contohnya Scalopus sp, Echinosorek albus, dan Scapanus sp. Selanjutnya, ordo Dermoptera merupakan hewan mamalia yang mempunyai parasut berbulu atau patagium pada sela-sela 4 kakinya. Hewan yang masuk ke dalam ordo ini umumnya merupakan contoh dari hewan herbivora yang makan buah ataupun dedaunan. Contoh dari hewan di ordo ini yakni Gacopithecus sp. Selanjutnya ada ordo Chiroptera. Ciri dari hewan dalam golongan ini suka makan buah, juga terbang, dan juga mencari makan pada malam hari. Beberapa dari contoh hewan mamalia di dalam ordo ini misalnya ialah kalong Jawa. Ordo Primate merupakan hewan mamalia yang mempunyai tangan besar dan jari.
sebagai penunjang kebiasaan dalam memanjat pohon. Hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Contohnya kera, orangutan, dan monyet. Odoredontina. Contohnya tikus, tupai, pondok, dan landak. Carnivora, contohnya singa, harimau, serigala. Ragoporpa, contohnya kelinci. Cetacea, contohnya paus biru. Proboscidea, contohnya gajah. Periskodactia, contohnya kuda dan tapir. Actidodactyla, contohnya banteng, jerapah, dan unta. Ciri-ciri morfologi dari pisces atau ikan. Morfologi ikan terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu integumen, mulut, cekung hidung, rongga mulut, mata yang tidak berkelopak, insang, ekor, ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Lalu tubuh terdiri atas kepala, rangka tersusun atas tulang sejati, tidak ada daun telinga. Dan secara garis besar, tubuh ikan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu yang pertama bagian kepala. Bagian kepala ikan meliputi mulut, mata, insang, tutup insang, otak, dan hidung. Lalu yang kedua bagian badan. Bagian badan ikan merupakan bagian yang berada di tengah-tengah ikan, yang meliputi seluruh sirip yang dimiliki ikan hingga alat pencernaan dan organ dalam ikan. Lalu yang terakhir yaitu bagian ekor. Bagian ekor adalah bagian ujung paling belakang pada tubuh ikan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk membantu dalam bergerak. Pada bagian ini terdapat sirip ekor dan anus. Ciri-ciri morfologi amfibia dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup habitat di 2 alam. Hewan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulit terdiri dari dermis dan epidermis dan tidak memiliki daun telinga. Ciri-ciri morfologi menurut gramedia.com, ciri morfologi reptilia yaitu yang pertama, kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat kerting. Kulitnya tersusun atas epidermis yang tipis yang dapat mengelupas secara periodik dan lapisan dermis yang sangat tebal dan berkembang baik. Pada lapisan dermis terdapat kromatofor, sel-sel yang memberi warna sehingga beberapa kadal dan ular bisa memiliki warna yang menarik. Yang kedua, berdarah dingin, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga adalah alat gerak berupa kaki dan ekor. Pada bagian kepala berbentuk seperti piramid dan terdapat mulut, 1 pasang mata, dan telinga luar. Pada bagian leher panjang dan berlanjut dengan badan. Bagian leher ini hanya ditandai oleh adanya lekukan saja. Ciri-ciri morfologi Aves. Bentuk luar tubuh burung mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Tubuh terdiri atas caput atau bagian kepala, kolom atau cervix yang biasa disebut sebagai leher yang bentuknya panjang dan mudah digerakkan ke berbagai arah serta dilindungi oleh bulu-bulu halus. Bagian mulut mempunyai rostrum atau paruh yang dibangun oleh maksila pada bagian atas dan mandibula pada bagian bawah. Pada bagian atas paruh terdapat lubang hidung yang terdiri dari nares interna pada sebelah dalam dan nares eksterna terletak di sebelah luar. Pada basis rostrum atau paruh bagian atas terdapat suatu tonjolan kulit yang lunak yang disebut juga dengan serum. Mata atau organon visus dikelilingi oleh kulit yang berbulu, mempunyai ukuran yang cukup besar, terletak di sebelah lateral dari kepala, dan mata dilengkapi oleh iris yang berwarna agak jingga kemerah-merahan. Selain itu, pada mata juga terdapat pupil yang bentuknya relatif besar bila dibandingkan dengan besarnya mata manusia. Sedangkan membran niscitans terdapat pada bagian sudut medial mata yang biasanya dapat ditarik menutupi mata. Pada bagian belakang di bawah kedua pasang mata atau di sebelah dorsocaudal dari mata terdapat porus acousticus externus atau lubang telinga luar. Sedang membrana timpani terdapat di bagian dalamnya berfungsi untuk menangkap getaran suara. Truncus atau badan ditumbuhi oleh bulu-bulu yang biasanya memiliki warna yang indah. Cauda atau ekor bentuknya pendek, biasanya dikenal dengan uropygium. Bulu-bulu yang menutupi ekor disebut rectrices. Pada uropygium, pada bagian dorsal terdapat kelenjar minyak yang disebut glandula uropygialis yang berfungsi untuk meminyaki bulu-bulu agar tetap mengkilap.
Bangsa burung dalam melakukan gerakan terutama pada waktu terbang dilakukan menggunakan sayap dan bila berjalan dengan menggunakan kaki. Selain itu, kauda atau ekor berfungsi sebagai pengemudi pada waktu terbang. Ciri morfologi mamalia. Tubuh pada umumnya diliputi oleh rambut yang biasanya lepas secara periodik. Pada kulitnya banyak mengandung kelenjar, baik kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kemudian mempunyai 2 pasang anggota badan atau ekstremitas, kecuali pada anjing laut dan singa laut, tidak memiliki kaki belakang. Setiap kaki dilengkapi dengan 5 jari yang bentuknya bermacam-macam, sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk berjalan, memanjat, membuat lubang, berenang, dan loncat. Oleh karena itu, jari-jarinya biasanya mempunyai kulit tanduk dan berbulu. Ketiga, pada caput atau bagian kepala terdapat terima oris yang biasanya dibatasi oleh bibir atas atau labium superior dan bibir bawah atau biasa disebut labium inferior. Di atas, biasanya ditumbuhi rambut yang disebut vibrissae. Lubang hidung terletak di atas mulut. Mata atau organon visus bentuknya besar yang dilengkapi dengan palebrae superior dan palebrae inferior yang ditumbuhi rambut halus. Membrana nictitans terdapat di pojok dekat dengan hidung dari biji mata atau sering disebut sebagai plica semilunaris. Di bagian belakang mata terdapat auriculae atau daun telinga yang merupakan corong dari porus acousticus externa atau umumnya disebut lubang telinga luar yang kemudian masuk ke organ pendengaran. Keempat, bagian bronkus atau badan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu toraks atau bagian dada, abdomen atau bagian perut, dorsum atau dorsal adalah bagian punggung, glutea bagian pantat, dan bagian perineum yaitu daerah sempit antara lubang anus dan urogenitals. Pada permukaan ventral di bagian kanan dan kiri dari linea median terletak glandula mammae. Adapun di bagian belakang dari trunkus terdapat ekor dan anus yang terletak di sebelah ventral dasar kauda atau ekor. Pada hewan jantan memiliki penis dan skrotum yang dilengkapi dengan testis. Sedangkan pada hewan betina terdapat vulva atau suatu celah yang dibatasi oleh labia majora atau bibir luar dan labia minora atau bibir dalam. Ciri-ciri anatomi dari pisces. Yang pertama yaitu memiliki hati, akan tetapi lambung hanya merupakan pembesaran dari usus. Pada usus terdapat katup-katup spiralis. Yang kedua, memiliki insang yang mempunyai operkulum dan celah insang. Gelembung renang terdiri dari oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, natrium atau N2, dan berfungsi sebagai alat bantu pernafasan. Pada ordo dipnoi terdapat pneumatosista yang berfungsi sebagai paru-paru apabila ikan hidup di lumpur yang mengandung sedikit air. Yang ketiga, yaitu jantung terdiri atas 2 ruang atrium atau ventricle. Darah mendapat O2 atau oksigen dalam filamen-filamen insang. Yang keempat, memiliki pronefron atau ginjal. Pada Agatha tidak ada sistem portal ginjal. Yang kelima, otak terdiri dari 5 bagian 10 saraf kranial. Yang keenam, hewan betina punya sepasang ovarium dan sepasang oviduk, ovipar atau vivipar. Ciri-ciri anatomi di dalam amfibi. Pencernaannya sempurna, berahang juga berloaka, mulutnya berlidah, alat pernafasan berupa paru-paru, kulit dan insang, pertukaran gas terjadi pada kulit, larva bernafas dengan insang. Jantung beruang 3, 2 serambi dan 1 bilik, peredaran darah tertutup, terdapat arteri karotis, sistematik, dan pulmokutaneus. Memiliki 3 macam pembuluh balik yaitu vena cava, vena porta, dan vena pulmocutanus. Ginjal tipe mesonefroid dengan saluran kemih urin keluar lewat kloaka. Kandungan kemih merupakan gelembung tipis di sebelah sisi ventral kloaka. Otak terbagi menjadi 5 bagian dengan 10 saraf kranial. Memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar tiroid. Telur terbungkus gelatin diletakkan di dalam air, menetas menjadi larva, dan mengalami metamorfosis menjadi katak dewasa. Ciri-ciri anatomi: memiliki hati, prankeas, gigi, dan lidah. Alat pernafasan paru-paru dengan trakea yang panjang bercincin
archipelago. Memiliki dua aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Jantung beruang 4, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, tetapi sekat di antara 2 bilik belum sempurna. Memiliki eritrosit yang berinti. Pada beberapa reptil, sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri tidak sempurna sehingga darah kotor dan darah bersih masih bisa bercampur. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida mengalir ke sinus venosus. Kemudian masuk ke atrium kanan menuju ventrikel. Dari ventrikel, darah menuju arteri pulmonalis lalu masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah memasuki ventrikel. Dari ventrikel terdapat 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Aorta kanan berasal dari ventrikel kiri dan berfungsi membawa darah ke kepala dan ke seluruh bagian depan tubuh. Memiliki sepasang ginjal yang pipih, terdapat ureter yang bermuara pada kloaka, meskipun memiliki juga kandungan kemih. Sistem saraf pusat adalah otak dengan 12 pasang saraf kranial, alat kopulasi yang dapat ditonjolkan telur bercangkang. Untuk mengatur suhu tubuhnya, reptil melakukan mekanisme basking, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Saluran ekresi kelas reptilia berakhir pada kloaka. Ada 2 tipe kloaka yang spesifik untuk ordo reptilia. Kloaka dengan celah melintang terdapat pada ordo squamata, yaitu subordo lacertilia dan subordo opidia. Kloaka dengan celah membujur, yaitu terdapat pada ordo Clelonia dan ordo crocodilia. Ciri-ciri anatomi Aves. Mempunyai kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan hati yang menghasilkan empedu. Berdasarkan susunan anatomi, bulunya dapat dibedakan menjadi plumai, plumulae, philoplumai. Berdasarkan letak bulunya, dibedakan menjadi remiges, rectrices, dan tetricus. Remiges terletak pada daerah sayap. Remiges terletak pada daerah sayap yang berfungsi untuk terbang. Rectricus, bulu-bulu yang terdapat pada ekor, dan tetricus, bulu-bulu yang terdapat di daerah dada dan seluruh tubuh. Bentuknya kecil dan halus, berfungsi sebagai isolasi. Sistem otot daerah ekstremitas. Sistem otot daerah ekstremitas berhubungan dengan gerak dari hewan tersebut. Misal, gerakan sayap pada waktu terbang dilakukan oleh musculus pectoralis. Otot dada musculus pectoralis major bentuknya tebal, terletak di bagian luar. Musculus pectoralis minor terletak di bagian dalam dan bentuknya kecil. Sistem sirkulatoria. Jantung terbagi menjadi 4 bagian: atrium sinistrum, atrium dextrum, ventriculum sinistrum, dan ventriculum dextrum. Ciri-ciri anatomi dari mamalia. Yang pertama yaitu umumnya bagian-bagian tubuhnya dibedakan jelas antara kaput, trunkus, dan cauda. Rongga badan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu cavum, abdominis, dindingnya dilapisi oleh lapisan peritoneum, cavum thoracis, dinding dilapisi oleh pleura, cavum pericardi, dinding dibangun oleh lapisan perikardium. Yang selanjutnya yaitu skeleton runci, terdiri dari organ columna vertebralis, costae, dan sternum. Pada bagian sternum terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni, dan procesus xiphoideus. Cingulum membri superior atau gelang bahu tersusun oleh tulang clavicula dan scapula. Pada skeleton membri superior terdiri dari tulang humerus, tulang ulna, tulang radius, os carpalia, os metacarpalia, dan phalanges. Skeleton membri inferior liberi terdiri dari femur, tulang tibia atau tulang kering, tulang fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, os tarsalia, os metatarsalia, dan phalanges. Sistem otot mamalia umumnya tersusun atas otot skelet bersifat segmental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.